Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video Advanced Database Listening Module yang merupakan teori dari basis data dengan menggunakan Oracle oleh Latiful Iksan dengan pembimbing Rengga Asmara Eskom OCA. Pada bab 5 ini yaitu mengenai query lanjutan 3. Pokok bahasan yang pertama yaitu ekspresi skalar, yang kedua korelasi subquery dan penggunaannya, yang ketiga penggunaannya query dengan klausa with. Tujuan belajar mengenal ekspresi skalar subquery, memahami korelasi subquery, penggunaan operator eksis dan non-eksis, penggunaan klausa with. Ekspresi skalar subquery. Ekspresi skalar subquery adalah subquery yang hanya mengembalikan suatu nilai kolom dari suatu baris. Skalar subquery dapat digunakan pada Oracle 9i. Kondisi dan ekspresi bagian dari decode dan case. Yang kedua, semua klausa select kecuali dalam grup by. Contoh skalar subquery dalam ekspresi case. Ekspresi skalar subquery. Berikut ini contoh penggunaan skalar subquery dalam klausa order by. Korelasi subquery. Korelasi subquery digunakan untuk pemrosesan baris per baris atau row by row. Tiap subquery dieksekusi sekali untuk setiap row baris dari outer query. Prosesnya sebagai berikut. Proses korelasi dimulai dengan mengambil baris dari outer query. Kemudian inner query dijalankan dengan menggunakan nilai baris kandidat. Kemudian nilai dari inner query digunakan untuk melakukan kualifikasi atau mendiskualifikasi baris kandidat. Pada sintaks ini, subquery merefer ke kolom dari tabel yang ada pada parent atau outer query. Berikut ini contoh penggunaan korelasi subquery untuk mencari pegawai yang penghasilannya melebihi rata-rata penghasilan pada departemen tempat mereka bekerja. Korelasi subquery. Berikut ini contoh yang lain dari korelasi subquery, yaitu untuk menampilkan pegawai yang pernah berganti job sedikitnya 2 kali. Korelasi subquery. Korelasi subquery juga dapat digunakan untuk mengupdate baris pada satu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Korelasi seperti itu dinamakan dengan korelasi update. Berikut cara penulisan korelasi update. Lakukan denormalisasi pada tabel employees dengan menambahkan satu kolom pada tabel employees untuk menyimpan nama departemen. Kemudian isi dari kolom nama departemen didapatkan dari tabel departemen dengan menggunakan korelasi update. Korelasi subquery juga dapat digunakan untuk menghapus baris pada satu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Korelasi seperti itu dinamakan dengan korelasi delete. Berikut cara penulisan korelasi delete.
Berikut contoh penggunaan korelasi delete untuk menghapus baris-baris dari tabel employees yang juga terdapat pada tabel IMP History. Penggunaan operator eksis dan non-eksis. Operator eksis dan non-eksis digunakan untuk menguji keberatan dari baris dalam himpunan hasil dari subquery. Jika ditemukan, maka pencarian tidak dilanjutkan dalam inner query dan kondisi ditandai true. Jika tidak ditemukan, maka kondisi ditandai false dan kondisi pencarian dilanjutkan dalam inner query. Penggunaan operator eksis dan non-eksis. Berikut penggunaan operator eksis untuk mencari pegawai yang memiliki sedikitnya satu bawahan. Penggunaan klausa with. Dengan menggunakan klausa with, kita dapat menggunakan blok query yang sama dalam statement select pada saat terjadi lebih dari sekali dalam kompleks query. Klausa with menempatkan hasil dari blok query dan menyimpannya dalam label space temporer kepunyaan user. Klausa with dapat meningkatkan performansi. Berikut ini contoh penggunaan klausa with. Contoh penggunaan klausa with di atas digunakan untuk menampilkan nama departemen dan total gaji untuk tiap departemen yang memiliki total gaji lebih besar dari gaji rata-rata pada sembarang departemen. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.